مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa memulai kembali majelis kita masih dalam pembahasan al-asl fi thalabil ilmi, prinsip dasar dalam menuntut ilmu. Terakhir kita telah selesai membahas tentang prinsip yang ketiga, yaitu ikhlas dalam menuntut ilmu itu disebut dengan syartun tadabu'i wal ibtidai. Yang namanya ikhlas dalam menuntut ilmu itu merupakan syarat yang mesti terus-menerus ada, bukan syarat yang hanya diperlukan di awal saja. Kemudian kita masuk kepada prinsip berikutnya, al-aslu ar-rabi', prinsip dasar yang keempat yang mesti untuk dipahami, diketahui oleh para penuntut ilmu. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah taala bahwa prinsip yang keempat dari dasar-dasar menuntut ilmu adalah al-ilmu wa qaulullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa qaulus sahabati ma'al ijma'i wal qiyas sahihi, bahwa yang namanya ilmu adalah firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qaulus sahabah, dan ucapan sahabat, ma'al ijma'i wal qiyas sahihi, beserta dengan ijma' dan qiyas yang benar. Ini merupakan prinsip yang keempat yang mesti untuk difahami dan diketahui. Ketika seseorang ingin belajar menuntut ilmu, maka dia harus tahu terlebih dahulu bahwa hakikat ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan sahabat, juga ijma' dan qiyas yang benar. Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah taala menerangkan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan ilmu, dan ini pula yang disebut dengan dalil dalam permasalahan syariat, bahwa yang namanya dalil, bahwa yang namanya sumber hukum, bahwa yang namanya ilmu itu diambil dari firman Allah, sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ucapan sahabat, ijma' dan qiyas yang benar. Inilah yang disebut dengan ilmu. Inilah yang disebut dengan dalil, dan inilah yang disebut dengan sumber hukum. Ketika seorang ingin menggali sebuah hukum, maka dia harus kembalikan kepada firman Allah, sabda Rasulnya, ucapan sahabat, ijma' dan qiyas yang benar. Maka difahami dari prinsip yang keempat ini pertama, bahwa ini kemudian menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya dalil, bahwa yang namanya dalil dalam hukum-hukum syariat itu bukan terbatas hanya sekedar pada Al-Quran dan Sunnah saja. Sebagian kita mengira bahwa disebut dalil itu hanyalah Al-Quran dan Sunnah saja. Maka di sini Syekh ingin mengajarkan kepada kita bahwa yang disebut dengan dalil, sumber pengambilan hukum itu bukan hanya sekedar Quran Sunnah saja. Maka tidak mesti kalau tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah berarti tidak ada dalilnya. Ini harus dipahami oleh kita, bahwa yang namanya ilmu atau yang disebut dengan dalil adalah firman Allah, sabda Rasulnya, ucapan sahabat, ijma' dan qiyas yang benar. Kalau tidak ada firman Allahnya, tidak ada ayat Al-Qurannya, tidak ada sabda Rasulnya, tidak ada ucapan sahabatnya, maka tidak ada ijma'nya, ternyata ada qiyasnya, qiyas yang benar, maka inilah disebut dengan dalil. Maka ini pula menerangkan kepada kita bahwa yang disebut dengan dalil diantaranya adalah 5 hal ini, yaitu firman Allah, sabda Rasulnya, ucapan sahabat, ijma' dan qiyas yang benar. Kemudian juga ini pun membantah, menerangkan kepada kita bahwa yang disebut dengan ilmu itu harus kembali kepada 5 hal ini. Dan ini lima hal pokok penting dalam hal yang berkaitan dengan ilmu, bahwa yang namanya ilmu ada 5 hal ini. Maka hukum-hukum syariat, amal ibadah tidak diambil dari selain 5 hal ini. Ini yang disepakati terlebih dahulu. Maka hukum-hukum syariat tidak diambil dari yang namanya mimpi-mimpi.
Karena yang namanya mimpi bukan dalil. Bahwa yang namanya mimpi bukan ilmu. Kalau ada orang yang soleh kemudian mengatakan sedang bermimpi Rasul mengajarkan sebuah amalan, amalkan oleh kalian. Apa yang disebutkannya ini bukanlah ilmu, dan apa yang disebutkannya tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena yang namanya ilmu harus bersumber dari dalil. Yang namanya amalan harus bersumber dari ilmu, disumber dari dalil. Apa itu? Al-Quran, Sunnah, ucapan sahabat, ijma'nya dan kias yang benar. Maka bukanlah disebut ilmu apabila seorang kemudian menyadarkan suatu pada mimpinya. Pertama, mimpi bukan ilmu. Kalau ada orang yang mengkhabarkan tentang suatu hadis, kalau ada orang yang mengabarkan tentang suatu amalan lewat mimpinya, baik misalkan dia bermimpi berjumpa dengan Allah, misalkan dia berjumpa dengan para malaikat, misalkan berjumpa dengan para nabi, kemudian nabi itu, malaikat itu mengajarkan sebuah amalan, misalkan, maka ini bukanlah disebut dalil dan tidak boleh diamalkan. Karena mimpi itu bukanlah dalil. Harus ada keterangannya dari Al-Quran, Sunnah, ucapan sahabat, ijma dan qiyas yang sahih. Kemudian berikutnya, dari prinsip ini difahami juga bahwa yang namanya perasaan seorang ketika beribadah, ketika mengamalkan sesuatu itu tidak bisa dijadikan dalil, dan itu bukan ilmu. Kalau ada seorang yang kemudian dengan perasaannya sepertinya ini baik ini, kayaknya ini cocok untuk diterapkan di zaman ini amalannya bagus ini kalau dikombinasikan antara amalan ini, amalan ini, amalan ini, apalagi dibaca di waktu ini, maka apa yang disampaikannya bukan ilmu. Apa yang disampaikannya pun tidak boleh untuk diamalkan, karena apa yang disampaikannya itu berasal dari perasaan, itu bukanlah ilmu. Kemudian juga termasuk dari kaidah ini juga, bukan termasuk ilmu adalah ilham atau wangsit yang didapatkan. Kalau mimpi, seorang tidur kemudian bermimpi, biasanya kalau wangsit, kalau ilham didapatnya ketika dia sedang menyendiri di malam hari, kemudian dia mendapatkan bisikan-bisikan. Apalagi orang-orang yang gemar berpikir, misalkan dia habiskan malamnya dengan zikir, kemudian misalkan datang sesosok misalkan, kemudian mengkhabarkan kepadanya, atau dia sedang merenung tiba-tiba masuk dalam telinganya ada yang membisikkan, maka itu bukan ilmu. Itu bukan disebut dengan ilmu, karena yang namanya ilmu adalah firman Allah, sabda Rasulnya, ucapan sahabat, ijma dan qiyas yang sahih. Qiyas yang sahih. Kemudian juga dari sini juga menjelaskan kepada kita bahwa ini disebut dengan hakikat ilmu. Maka keliru kalau ada misalkan orang kemudian menyangka, sebagian kaum muslimin, awam dari kalangan kaum muslimin menyangka bahwa yang namanya ilmu ini adalah manakala seorang itu bisa sakti, seorang itu bisa kebal, seorang itu bisa terbang dan lain sebagainya. Oh iya, ilmunya ini belum tinggi ini. Yang difikirkan sebagai kaum muslimin menyangka ilmunya belum tinggi, maksudnya dia belum bisa apa-apa, belum bisa menghilang, belum bisa kebal dan lain sebagainya. Ini bukan disebut dengan ilmu, ini namanya sihir. Kenapa engkau malah bersemedi di pinggir laut supaya dapat ilmu? Loh, apa maksudnya ilmu? Supaya bisa kebal, supaya bisa menghilang, supaya bisa ini dan itu, dan masih ada zaman ini pun masih ada orang yang mencarinya. Dan hal-hal semacam ini bukanlah disebut dengan ilmu. Dia harus berpuasa 40 hari misalkan, dia masuk ke danau misalkan, berdiri saja bertapa tidak boleh keluar, itu masih ada di zaman kita. Di era secanggih ini pun masih ada yang semacam itu, dan itu bukan disebut dengan ilmu. Yang namanya ilmu dalam syariat adalah firman Allah, sabda Rasulnya, ucapan sahabat, ijma dan qiyas yang benar. Ini pun yang disebut dengan dalil. Baik, para ulama ahli usul fikih, juga para fuqaha, mereka mengatakan bahwa dalil yang disebut dengan dalil yang disepakati oleh para ulama itu ada 4. Yang pertama firman Allah, sabda Rasulnya, ijma para ulama dan qiyas yang benar. Ini merupakan dalil yang disepakati. Di sana ada dalil-dalil yang lain, misalnya ini diucapkan tadi ucapan sahabat, itu diantara dalil yang digunakan oleh beberapa mazhab, kemudian yang berpandangan bahwasanya ucapan sahabat ini ada dalil-dalil. Ala kulli hal, bahwa inilah yang disebut dengan ilmu. Maka seorang ketika ingin mempelajari ilmu, maka lihat apakah yang dipelajarinya itu firman Allah, sabda Rasulnya, ucapan sahabat, ijma, qiyas sahih dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan, fayafhamul Qur'ana was sunnata ala da'i fahmi sahabati wa tabi'in lahum bi ihsanin. Maka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, maka itu harus sesuai berdasarkan dengan pemahamannya para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kalau kita ingin memahami Al-Quran dan Sunnah, maka pemahaman yang benar itu apabila dikatakan, apabila pemahaman itu tersebut sesuai dengan pemahamannya sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ikhwan fillah azakumullah, yang dituntut dari kita adalah memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Bukan hanya sekedar dengan ucapan sahabat.
Kalau misalkan ada firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang dituntut bagi kita adalah bagaimana para sahabat memahami teks ayat ini. Terkadang kita akan dapat di para sahabat di antara mereka memahami teks ini, satu dia berpendapat A, kemudian memahami yang lain dari berpandangan dan B dan lain sebagainya. Maka pemahaman dia terkait dengan Al-Quran dan Sunnah jangan sampai keluar dari pemahaman mereka para sahabat. Maka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah harus dengan pemahaman para sahabat, harus dengan pemahaman yang para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa hadza huwa sabilul mu'minin. Kenapa harus dengan pemahaman mereka? Karena ini merupakan jalannya orang-orang yang beriman. Karena ini merupakan jalannya orang-orang yang beriman. Dari mana engkau menyimpulkan ayat tersebut bahwa ayat tersebut itu maksudnya adalah A? Dah, kata guru saya mengatakan demikian. Dan ternyata pemahaman ini menyelisih pemahaman para sahabat. Maka kita katakan ini bukan ilmu dan ini bukan jalannya orang-orang yang beriman. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115, bahwasanya memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang para sahabat, para tabi'in ini merupakan jalannya orang-orang yang beriman. Buktinya adalah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dan orang-orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas gamblang petunjuk baginya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kemudian dia mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman. Di dalam surat An-Nisa ayat 115 ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, al-mu'minin dengan alif lam. Di dalam ilmu nahwu, isim yang diawali dengan alif lam itu disebutnya isim ma'rifat. Apa maksudnya isim ma'rifat? Isim yang telah diketahui siapa dia. Maka al-mu'minin di sini dengan al, yaitu al-ma'rifat, ini menjelaskan kepada kita mukmin yang dimaksud bukan sembarang mukmin, bukan. Tapi mukmin yang dimaksud itu yang sudah diketahui itu di zaman itu. Siapakah orang-orang yang beriman tatkala Al-Quran itu turun? Maka jawabannya adalah mereka para sahabat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas petunjuk baginya dan mengikuti jalannya mereka para sahabat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Maka kami akan biarkan dia berpaling dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan dia mereka ke dalam api neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Dan ini merupakan dalil pada kita bahwasanya namanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tidak boleh difahami kecuali dengan pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena ini merupakan jalannya orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jalannya mereka orang-orang beriman. Di antara dalil adalah surat An-Nisa 115 ini. Kemudian juga, kenapa harus pemahamannya sahabat? Bukankah kita pun mampu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Maka jawabannya, karena pemahaman mereka itu maksum, terjaga dari kekeliruan. Bukan satu orang, tapi pemahaman mereka para sahabat. Kemudian yang kedua, bahwa mereka para sahabat adalah orang-orang yang paling tahu tentang ayat itu turun. Sehingga mereka lah orang-orang yang paling tahu tentang mengenai makna sebuah ayat, karena ayat Al-Quran turun kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajirin wal ansar. Walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an, maka Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada al-muhajirin, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada al-ansar. Kalau kita ingin menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang muhajirin. Dan itu tidak mungkin, karena muhajirin adalah para sahabat. Kalau begitu jadilah orang ansar, dan itu pun tidak mungkin, karena mereka adalah para sahabat dan mereka telah wafat. Bagaimana untuk mereka ridwan Allah? Maka walladzina tabauhum bi ihsanin, maka jadilah orang yang ketiga, yaitu orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an, maka mereka yang mendapatkan keridhaan Allah dan mereka pun ridha kepada Allah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengkhabarkan kepada kita bahwa al-muhajirin wal ansar telah mendapatkan keridhaan Allah.
Kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka jadilah seperti mereka. Jadilah bagian dari mereka, dan itu mustahil karena mereka telah wafat semuanya. Maka bagaimana kita untuk meraih keridhaan Allah? Maka pilihannya yang ketiga yaitu walladzina tabauhum bi ihsanin, menjadi orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik. Wa a'dalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi mereka surga-surga yang berjalan, yang di bawahnya itu berjalan sungai yang mengalir di bawahnya. Khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Ayat yang mulia ini mengatakan kepada kita, mengkhabarkan kepada kita bahwasanya al-muhajirin wal ansor adalah orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah. Al-muhajirin wal ansor adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan surga. Maka kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin mendapatkan surga yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan, kekal selama-lamanya di dalamnya, maka jadilah tiga kelompok ini. Muhajirin, dan itu mustahil. Al-ansor, dan itu pun mustahil. Maka pilihannya adalah yang ketiga, mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti apanya? Mengikuti bagaimana ibadah mereka, mengikuti akidah mereka, mengikuti pemahaman mereka, dan itulah yang dituntut. Ayat ini bukan hanya sekedar memuji al-muhajirin wal ansar, namun ayat ini pun menerangkan kepada kita agar kita mengikuti jejak langkah mereka dalam segala halnya dalam masalah syariat ini. Walillahi darul qail, dan sungguh amat sangat bagus sekali apa yang diucapkan oleh seorang penyair. Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laisa khulfun fi. Yang namanya ilmu adalah firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala sahabatu laisa khulfun fi, dan ucapan sahabat dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Ini merupakan ilmu, firman Allah, sabda Rasulnya, dan ucapan sahabat. Dan tidak ada yang menyelesaikan hal ini, bahwa ini disebut dengan ilmu dalam syariat kita. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan baina rasuli wa baina ra'isa fihi. Bukanlah disebut dengan ilmu manakala seorang itu mempertentangkan karena kebodohannya antara ucapan Rasulullah SAW dengan ucapan orang yang bodoh. Ini bukan ilmu. Rasul mengatakan sabda demikian dan demikian, kemudian kita pertentangkan sabda Rasul tersebut dengan orang yang tidak mengerti agama. Tapi kata tokoh si fulan mengatakan demikian, maka ini bukan ilmu namanya, dan ini merupakan sebuah kebodohan. Kala wala nasbul khilafi jahalatan bainan nususi wa baina ra'i faqih, dan bukan pula termasuk ilmu manakala seorang itu mempertentangkan karena kebodohannya antara teks-teks nas dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pendapatnya seorang faqih, dengan pendapatnya seorang ulama. Jelas gamblang dalilnya, dan memang tidak bisa dimaknai dengan makna yang lain, jelas gamblang misalkan. Kemudian kita pertentangan dengan ucapan ulama. Tapi kan ada ulama yang mengatakan demikian, tapi ada ulama yang mengatakan demikian. Maka apa yang kita lakukan ini bukanlah ilmu. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya seseorang itu tidak boleh berdalil dengan khilafiyah para ulama untuk melegalkan apa yang diinginkannya. Ada permasalahan misalkan, ada sebuah permasalahan di tengah masyarakat. Kemudian jelas teksnya ada gamblang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian seorang ingin melegalkan amalan itu, kemudian mengatakan ini kan ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksud seorang mengatakan ini ada khilaf di kalangan para ulama? Maksudnya sudahlah, biarkan engkau dengan keyakinanmu, kami dengan keyakinan kami. Maka yang namanya penyebutan khilaf ulama dan bisa dijadikan dalil untuk melegalkan apa yang diamalkan di tengah masyarakat. Bagaimana seharusnya dong? Ini kan ulama khilaf lah, siapa Anda? Kita katakan kalau ini khilaf ulama, kita harus mencari mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Dan begitulah syariat pembimbing. Tidak bisa sedikit-sedikit khilaf ulama, ya khilaf ulama, kita harus mencari mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Dan begitulah syariat kita menuntunkannya. Sehingga para ulama menyebutkan kepada kita bahwa tugas seorang awam, tugasnya orang awam ketika melihat perbedaan pendapat para ulama yang banyak adalah pertama, kalau dia mampu maka dia mentarjih. Apa itu mentarjih? Mencari mana yang lebih kuat dari perselisihan pendapat para ulama dengan ilmu yang dimilikinya, karena namanya awam itu bertingkat-tingkat tingkatannya. Ada awam yang mengerti bahasa Arab, ada awam yang mengerti usul fikih, mustalah hadis, tapi dia tersebut tergolong orang yang awam. Dan dia mampu untuk mentarjih, untuk memilih mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Maka orang awam semacam ini wajib baginya untuk mentarjih kalau dia mampu memiliki ilmu tentang tarjih. Kemudian yang kedua,
Kalau seseorang tidak mampu mentarjih, ini orang awam, bukan mujtahid, bukan seorang alim ulama. Kalau orang alim dia tidak perlu lagi untuk mengatakan demikian. Wajib baginya untuk membaca dengan ilmu. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan kalau seorang itu melihat perselisihan pendapat para ulama sangat banyak? Maka yang kedua, kalau dia tidak mampu mentarjih, maka dia lihat mana mayoritas para ulama berpandangan. Pendapatnya mayoritas ulama itu yang kita pegang. Misalkan ada perselisihan para ulama, di tengah masyarakat terjadi perselisihan. Kemudian kita tidak bisa mentarjih, tapi kita tahu pendapat mayoritas ulamanya, maka ikuti pendapat mayoritas ulama. Kemudian yang ketiga, kalau kita tidak mampu untuk mengetahui pendapat mayoritas ulama, maka lihat pendapatnya ulama yang lebih bertakwa dan lebih alim. Kalau misalkan ada perselisihan pendapat para ulama, maka bagaimana saat kita memilih? Sedangkan kita tidak mampu mentarjih, kita tidak mampu melihat pendapat mayoritas ulama, maka lihat pendapat ulama yang lebih bertakwa dan alim menurut kita. Dan tidak boleh loncat, urutannya harus 1, 2, 3. Kemudian yang keempat, kalau seseorang tidak tahu mana yang lebih bertakwa, mana yang lebih alim, maka yang keempat adalah milih pendapat yang paling berhati-hati untuk diamalkan. Yang keempat. Kemudian yang kelima, kalau dia tidak mampu juga dari poin 1, 2, 3, 4 dan kemudian seterusnya, maka yang terakhir adalah dia ambil pendapat yang lebih mudah untuk diamalkan baginya. Sudah, ini tugas seorang alim ketika melihat perselisihan pendapat para ulama, dan tidak boleh berdalil dengan khilafiyah para ulama. Apalagi kadang masyarakat awam terkait dia mendengar sesuatu para orang-orang masyarakat di negeri kita misalkan berselisih pendapat, kemudian dikatakan khilaf para ulama, padahal yang khilaf bukan ulama, padahal khilaf adalah orang-orang awam yang misalkan di kalangan para ulama tidak ada khilaf misalkan. Maka seorang tidak boleh berdalil dikit-dikit dengan khilaf ulama. Kalau itu adalah khilaf ulama, maka dia harus mencari mana yang lebih dekat kepada kebenaran, kemudian dia amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ini ringkasnya begini. Kalau wala raddun nususi ta'ammudan hadaran min at-tajsim wa tashbih, dan bukanlah termasuk ilmu juga manakala seorang itu menolak teks dalil, dia menolak Al-Quran dan Sunnah dengan sengaja, hadaran min at-tajsim wa tashbih, karena takut menjisimkan dan mentashbih. Ini dalam bab tentang asma wa sifat. Ketika seorang membaca teks dalam Al-Quran Karim atau dalam hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia membacanya begitu saja, kemudian terbayang di benaknya menjisimkan dan membayangkan bahwa bentuk Allah Subhanahu Wa Taala misalkan mirip dengan serupa dengan bentuk makhluk. Kemudian akhirnya dia tolak dalil tersebut dengan alasan khawatir kalau kita misalkan menerima teks ayat ini, kita menerima teks hadis ini, nanti kita malah menjisimkan Allah, nanti kita malah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Akhirnya ditolaklah ayat dan teks hadis tersebut. Kemudian dia pun berpaling kepada rohyunya. Maka ini bukan ilmu. Sebagai contoh misalkan, Allah Subhanahu Wa Taala di antara sifat dan namanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada sebagian kaum muslimin yang menolak bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Ar-Rahman dan Maha Ar-Rahim. Itu ada. Maka kita dapatkan di beberapa buku tafsir yang menolak hal ini. Ketika disebut Allah Subhanahu Wa Taala adalah Ar-Rahman, kemudian sebagian mereka mengatakan, oh maksud Rahman di situ adalah surga. Oh maksud Ar-Rahim di situ adalah surga. Rahman dan Rahim maksudnya surga. Mereka menolak bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat kasih sayang. Kenapa mereka menolak itu? Ketika mereka membaca teks nas Ar-Rahman Ar-Rahim, mereka kemudian beranggapan, kok Allah Subhanahu Wa Taala sama seperti makhluknya? Allah Subhanahu Wa Taala berkasih sayang sama seperti seorang ibu yang berkasih sayang kepada anaknya, sama seperti hewan kepada anaknya. Wah, tidak mungkin. Akhirnya dia tolak teks nas tersebut, kemudian dia memalingkannya kepada yang lain. Apa yang dilakukannya ini bukanlah ilmu. Kalau ingin menolak bukan ayatnya yang ditolak, kamu prasangkaannya yang harus ditolak. Dan hal yang semacam ini ada terjadi di tengah kaum muslimin. Apalagi ayat-ayat yang lain, misal Allah Subhanahu Wa Taala bisa dilihat di surga. Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita bahwa nanti orang-orang beriman itu melihat Allah Subhanahu Wa Taala seperti seorang itu melihat rembulan. Kemudian sebagian kaum muslimin mereka menolak bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bisa dilihat di surga. Kenapa? Lah, masa Allah bisa dilihat di surga seperti rembulan lagi? Memangnya Allah sama seperti rembulan? Bukan Allahnya seperti rembulan, tapi cara melihatnya yang disamakan adalah Rasulullah SAW. Sebagaimana kita melihat rembulan, maka nanti di surga yang manakala manusia itu banyak
nanti di surga itu ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan berdesak-desakan. Kalau kita misalkan ada presiden datang, semua orang ingin melihat, maka orang akan berdesak-desakan ingin melihat presiden. Tapi kalau misalkan seorang dikumpulkan di lapangan semua, kemudian malam bulan purnama muncul, kemudian seorang melihat ke atas, maka seorang tidak akan berdesak-desakan ketika melihatnya. Dan apa yang Rasulullah SAW tetapkan adalah cara melihatnya, bukan Allah Subhanahu wa taala seperti rembulan, bulat begitu, bukan. Tapi cara melihatnya seperti cara melihat bulan purnama, di mana seorang itu tidak mungkin berdesak-desakan di dalamnya. Berbeda halnya ketika seorang itu melihat presiden yang ada di hadapan misalkan. Cara melihat kita ketika melihat presiden pasti berdesak-desakan karena semuanya ada di depan kita. Tapi manakala kita melihat rembulan, maka cara melihat kita ketika melihat rembulan ini tidak akan berdesak-desakan. Baik, maka ini bukan ilmu. Maka yang namanya ilmu adalah firman Allah, sabda Rasulnya, dan ucapan sahabat. Ilmu bukanlah manakala seorang itu mempertentangkan antara sabda Rasul dengan pendapat seorang yang bodoh. Ilmu bukanlah manakala seorang itu kemudian mempertentangkan antara dalil dengan ucapan seorang ulama. Ilmu bukanlah seorang itu menolak dalil karena khawatir menyerupaikan Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ilmu. Qala al-Auza'i, al-Imam al-Auza'i rahimahullah taala mengatakan, setelah Syekh Muhammad bin Umar Bazmul radhiyallahu taala menyebutkan, menjelaskan sedikit terkait dengan kaidah yang keempat ini tentang hakikat ilmu, kemudian Syekh Muhammad bin Umar Bazmul ingin membuktikan kepada kita bahwasanya ulama dari zaman ke zaman pun berpandangan demikian, bahwa yang namanya ilmu adalah firman Allah, sabda Rasulnya, ucapan sahabat, ijma dan qiyas yang benar. Di antaranya Al-Imam Al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i adalah seorang tabi'in. Al-Imam Al-Auza'i adalah seorang tabi'in. Syekh Muhammad bin Umar Bazmul ingin menyebutkan kepada kita, menerangkan kepada kita bahwasanya para ulama dari zaman ke zaman pun menganggap bahwa namanya ilmu adalah hal ini. Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, al-ilmu ma ja'a bi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa kana ghairu dzalika falaysa bi ilmin. Bahwa yang namanya ilmu adalah apa yang datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang selain mereka bukan ilmu. Ini Imam Al-Auza'i, bahwa yang disebut dengan ilmu adalah apa yang datang dari sahabat Rasulullah SAW ketika menerangkan, menafsirkan ayat Al-Quran, ketika menerangkan makna hadis Rasulullah SAW, ketika menyimpulkan tentang sebuah hukum dan lain sebagainya yang datang dari para sahabat. Maka itu ilmu. Adapun selain itu maka itu bukanlah ilmu. Waqad kana Zuhri rahimahullah ta'ala, Al-Imam Az-Zuhri adalah seorang tabi'in sighar atau seorang tabi'in kibar. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala yaktubu kalamat tabi'in. Al-Imam Az-Zuhri di zamannya, beliau rahimahullah ta'ala mencatat ucapan para tabi'in. Para tabi'in di zamannya, ucapannya dicatat oleh Al-Imam Az-Zuhri. Wa khalafahu Shalih ibn Kaisan. Adapun Al-Imam Shalih ibn Kaisan ini tidak menulis ucapan sahabat, ucapan tabi'in. Tsumma nadima ala tarkihi dzalika. Kemudian beliau Shalih ibn Kaisan pun menyesal karena tidak mencatat ucapan tabi'in. Al-Imam Az-Zuhri di masanya, beliau mencatat hadis Rasulullah SAW. Beliau mencatat ucapan sahabat dan beliau pun mencatat ucapannya para tabi'in. Para tabi'in di zamannya dicatat, ditulis oleh Al-Imam Az-Zuhri. Kemudian sahabatnya Shalih bin Kaisan tidak melakukan hal itu. Shalih bin Kaisan hanya mencatat hadis, hanya mencatat ucapan sahabat saja. Kenapa? Karena dipikirnya ucapan tabi'in itu bukanlah ilmu. Adapun yang dilakukan oleh Imam Az-Zuhri, maka Imam Az-Zuhri menganggap bahwa ucapan tabi'in ini adalah ilmu. Sehingga kalau tidak dicatat rugi nanti. Kemudian Shalih bin Kaisan ini pun menyesal karena tidak mencatat ucapan tabi'in. Maka di sini menerangkan kepada kita bahwasanya yang namanya Al-Quran, Sunnah, dan ucapan sahabat itu merupakan ilmu. Dan ucapannya para salaf itu merupakan ilmu. Siapakah salaf itu? Para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Mereka adalah ilmu. Apa yang diucapkan itu merupakan ilmu. Wa ala hadza sara Abu Hanifah an-Nu'man alaihi minallahi rahmah war ridwan. Oleh karenanya Al-Imam Abu Hanifah berjalan di atas jalan ini. Kemudian Al-Imam seorang Syekh Muhammad bin Umar Bazmul ingin membuktikan kepada kita bahwasanya imam empat mazhab pun mereka berpandangan bahwa yang namanya ilmu adalah apa yang kita sebutkan ini. Di antaranya adalah Al-Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Bashir, An-Nu'man bin Thabit.
Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit mengatakan, qala Abdul Mubarak rahimahullah taala sami'tu Abu Hanifah radhiyallahu anhu yaqul. Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, aku mendengar Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit berkata, idza jaa 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal 'ain. Apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita letakkan itu di atas kepala kita dan di hadapan kedua pelupuk mata kita. Maknanya apa yang datang dari Rasulullah SAW maka kita muliakan, kita tunduk dan patuh terhadap apa yang datang dari Rasulullah SAW. Wa idza jaa an ashabin Nabi SAW nakhtaru min aqwalihim. Dan apa yang datang dari sahabat Rasulullah SAW maka kita memilih dari ucapan-ucapan mereka, memilih dari pendapat-pendapat mereka mana yang lebih mendekati kepada sunnah. Wa idza jaa an tabi'ina zahamnahum. Dan apa yang datang dari tabi'in maka kami pun bersama mereka. Al-Imam Abu Hanifah adalah seorang tabi'in. Apa yang datang dari Rasulullah SAW maka sabda Rasulullah SAW itu di atas kepalanya, tunduk dan patuh terhadap sabda Rasulullah SAW. Dan apa yang datang dari sahabat Rasulullah SAW kalau itu tidak ada yang menyelisihinya dari sahabat yang lain maka diterima. Tapi kalau misalkan datang sebuah pendapat dari sahabat, kemudian pendapat yang lain dari sahabat yang lain berbeda dengan pendapat yang barusan, maka dipilih tidak keluar dari pendapat sahabat. Dan apabila datang dari seorang tabi'in, maka kata Imam Abu Hanifah, maka kami pun bersama mereka. Mereka hum rijal wa nahnu rijal. Mereka lelaki dan kami lelaki, ya, karena mereka sezaman dengan para ulama, dengan para tabi'in. Maka Al-Imam Abu Hanifah pun beristihad. Dari sini difahami bahwa menurut Al-Imam Abu Hanifah yang namanya ilmu adalah sunnah Rasulullah SAW dan apa yang datang dari sahabat dan tidak keluar dari itu. Wasaru alaihi Malik bin Anas al-Asbahi, imam dari hijrah, dan di jalan ini pula lah Al-Imam Malik berjalan. Tadi Al-Imam Abu Hanifah, sekarang Al-Imam Malik bin Anas. Qala Malik wa qad dzakara lahu kitabul Muwatta. Al-Imam Malik menyebutkan tentang kitabnya itu yang bernama Al-Muwatta. Fihi hadithu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qaulu sahabati wa tabi'ina wa ra'ihim wa qad takallamtu bi ra'yi 'ala al-ijtihad. Al-Imam Malik menyebutkan tentang kitabnya Al-Muwatta. Apa saja yang ada di dalam Al-Muwatta? Apakah di dalam Al-Muwatta itu isinya mimpi-mimpi? Apakah di dalam Al-Muwatta itu isinya katanya dan katanya? Apakah di dalam Al-Muwatta kitabnya Al-Imam Malik ini isinya adalah ilham dan wangsit yang diperoleh oleh Al-Imam Malik misalkan? Maka Imam Malik mengatakan bahwa saya kitab Al-Muwatta ini berisi ilmu. Apa itu ilmu? Yang pertama hadis Rasulullah SAW. Dalam kitab Al-Muwatta itu terdapat hadis-hadis Rasulullah SAW. Di dalam kitab Al-Muwatta terdapat pendapat, ucapan para sahabat dan pendapatnya tabi'in. Di dalam Al-Muwatta pendapatnya sahabat dan pendapatnya tabi'in. Wa qad takallamtu bi ra'yi al-ijtihad, dan terkadang aku pun beristihad di dalam Al-Muwatta. Karena Al-Muwatta ini merupakan kitab hadis di masanya yang berisi permasalahan-permasalahan fikih sebagiannya. Maka Al-Imam Malik kemudian membawakan hadis Rasulullah SAW, membawakan pendapat para sahabat, ucapan para sahabat, membawakan pendapat, ucapan para tabi'in. Dan terkadang ketika tidak ada nasnya baru Al-Imam Malik beristihad. Dan inilah yang disebut dengan ilmu. Wa ala ma adraktu alaihi ahlul ilmi bi buldan, dan apa yang aku dapati dari ahli ilmu di negeriku. Walam akhruj an jumlatihim ila ghairihi, dan aku tidak keluar dari apa yang aku sebutkan barusan. Aku tidak keluar dari apa yang disebutkan itu. Aku tidak keluar dari pendapatnya sahabat, dari pendapatnya tabi'in, dan dari pendapatnya ahli ilmu yang ada di zamannya. Inilah yang ditempuh oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Sehingga Al-Muwatta berisi hadis Rasulullah SAW, berisi pendapat para sahabat, berisi pendapat tabi'in, dan terkadang berisi ijtihadnya Imam Malik. Wasabilun iltazamu Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan ini pula merupakan jalan yang ditempuh oleh Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala al-ilmu tabaqatun, bahwa namanya ilmu itu bertingkat-tingkat. Al-ula al-kitab wa sunnah idza thabatat sunnah. Tingkatan yang pertama dari ilmu adalah Al-Quran dan sunnah. Al-Imam Syafi'i pun di sini hendak mengajarkan kepada kita ketika membahas sebuah permasalahan. Kalau ada sebuah permasalahan amaliyah, kalau ada sebuah permasalahan ibadah, maka bagaimana cara kita untuk membahasnya, mengkajinya?
Maka tingkatan ilmu yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah, Sunnah yang sahih. Maka dilihat Al-Quran dan Sunnahnya yang tidak. Al-Imam Syafi'i menggabungkan antara Al-Quran dan Sunnah yang sahih, seakan-akan satu tingkatan. Kemudian Sumathaniyatu yang kedua adalah Al-Ijma'u fi ma laysa fi kitabun wala sunnah. Tingkatan yang kedua dari ilmu adalah ijma'. Ijma'nya para sahabat, ijma'nya para salaf yang memang tidak ada nas Al-Quran dan Sunnah di dalamnya. Kalau kita ingin mengkaji, maka coba dulu cari semampu kita di dalam Al-Quran dan Sunnahnya ada tidak. Ini tingkatan ilmu yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah al-ijma'. Wasalisatu dan tingkatan yang ketiga adalah an yaqula ba'du ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wala na'lam lahu mukhalifan minhum. Dan tingkatan yang ketiga dari ilmu adalah pendapatnya, ucapannya sahabat Rasulullah SAW, dan kami tidak mengetahui ada yang menyelisih pendapat sahabat itu. Ini merupakan tingkatan yang ketiga, yaitu pendapatnya sahabat dan diketahui tidak ada yang menyelisih pendapat sahabat itu dari sahabat yang lain. Kemudian yang keempat, ikhtilafu ashabin Nabi SAW radhiyallahu anhu, perselisihan pendapatnya para sahabat. Kemudian yang kelima, al-qiyasu ala ba'di hadhihi tabaqat, mengkiaskan kepada tingkatan-tingkatan di atas. Inilah yang disebut dengan tingkatan ilmu. Kalau seseorang ingin mengkaji sebuah permasalahan ilmiah, maka urutannya cari terlebih dahulu dari Al-Quran dan Sunnahnya, ada tidak? Kalau tidak ada, maka kembalikan kepada ijma' para salaf, ada tidak? Kalau tidak ada juga, maka pendapatnya sahabat. Kemudian kalaupun pendapatnya sahabat itu tidak ada, misalkan turun kepada perselisihan pendapat para sahabat. Karena terkadang pendapat sahabat dan tidak ada yang mengingkari dari sahabat yang lain. Kemudian yang keempat, terkadang para sahabat berpendapat, kemudian ada yang menyelisihnya daripada sahabat yang lain. Dan ini ditaruh di tingkatan yang keempat. Kemudian yang kelima, mengkiaskan pada tingkatan-tingkatan di atas. Wala yusaru ila syai'in ghairil kitabi wa sunnah wa huma mawjudani, dan tidak boleh keluar dari Al-Quran dan Sunnah selama ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada sebuah amalan ibadah, maka tidak boleh dicari terlebih dahulu kalau memang ada nas dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh berpaling kepada ijma' sahabat, misalkan kalau ada. Tidak boleh berpaling kepada pendapat seorang sahabat, apalagi pendapat seorang ulama. Sehingga misalkan ada sebuah amalan yang jelas teksnya gamblang dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian seorang mengingkari amalan itu dengan dalil ucapan ulama misalkan, padahal Al-Quran dan Sunnahnya ada, makanya tidak diperbolehkan. Wa inna ma yu'khadul ilmu min a'la, karena namanya ilmu itu diambil dari yang atasnya terlebih dahulu. Ini kalau dalam pembahasan usul fikih, ada dalam pembahasannya itu diperdalam, dirinci di sana. Kita hanya membacanya sekilas saja. Kemudian, wa huwa nahju Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Syekh Muhammad bin Umar Bazmul ingin membuktikan kepada kita sekali lagi bahwa namanya 4 mazhab itu pun berpandangan bahwa namanya ilmu adalah apa yang kita bahas ini. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan, idza kana fil mas'alati an Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun lam na'khudh fiha biqauli ahadin minas sahaba wala man ba'dahu khilafahu. Apabila dalam sebuah permasalahan itu terdapat hadisnya dari Rasulullah SAW, maka apa yang harus dilakukan? Maka lam na'khudh fiha biqauli ahadin minas sahaba. Kita tidak mengambil pendapat siapapun, pendapat sahabat seorang pun kalau memang ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Wala man ba'dahu khilafahu, dan tidak pula mengambil dari orang setelahnya. Misalkan ada sebuah permasalahan, sebuah amalan, sebuah permasalahan dalam syariat ini, ternyata ada sabda Rasulullah SAW yang misalkan ada jelas gamblang teksnya dari Rasulullah SAW, kemudian ada pendapat sahabat yang menyelisih hadis Rasulullah SAW misalkan, maka tidak boleh berpaling kepada pendapat sahabat. Kenapa? Karena jelas gamblang hadisnya dari Rasulullah SAW. Apalagi berpaling kepada ucapan yang lain, ucapan ulama yang lain misalkan, maka ini tidak diperkenankan. Wa idza kana fil mas'alati an ashabi Rasulillah SAW qaulun mukhtalifun nakhtaru min aqwalihim wa lam nakhruj an aqwalihim ila qawli ghairihim. Namun apabila dalam sebuah permasalahan tidak didapati hadis Rasulullah SAW, ternyata ada pendapat para sahabat dan mereka berselisih pendapat misalkan, maka kita memilih di antara pendapat-pendapat mereka. Ada sebuah permasalahan, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tapi ada perselisihan pendapat para sahabat. Sahabat mengatakan A, sahabat mengatakan B. Apa yang harus dilakukan? Tidak ada ayat Al-Quran dan Sunnahnya, maka kita tidak boleh keluar dari perselisihan pendapat itu. Kita harus memilih salah satu dari dua pendapat sahabat itu.
Kita tidak boleh keluar dari mereka. Walam nakhruj an aqwilihim ila qawli ghairihim. Tidak boleh kemudian kita memilih selain dari pendapatnya sahabat. Tidak boleh, karena ilmu adalah firman Allah, sabda Rasulnya, dan ucapan para sahabat. Kalau para sahabat berselisih, maka jangan membuat pendapat yang baru yang menyelisih atau yang berbeda dengan pendapatnya sahabat. Namun hendaknya kita memilih dari pendapat-pendapat sahabat itu kira-kira mana yang lebih dekat kepada benar. Wa idza lam yakun fiha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila dalam sebuah permasalahan tidak ada keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala 'ani sahabati qaulun wala 'ani sahabati qaulun, dan tidak ada pendapat sahabatnya, apa yang harus dilakukan? Nakhtaru min aqwalit tabi'in, maka kita memilih dari pendapatnya para tabi'in. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ingin menerangkan kepada kita bagaimana cara memecahkan sebuah permasalahan. Kalau memang ada ayatnya, Al-Qur'annya, ada hadisnya, maka cukupkan dengan ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW kalau memang gamblang. Kalau memang membutuhkan penjelasan, maka bagaimana para sahabat memahami ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tersebut? Itu harus dilakukan. Sekarang bagaimana? Kalau misalkan dalam sebuah permasalahan tidak ada keterangan dari Al-Quran, ada dari hadis, apa yang harus dilakukan? Misalkan, maka kita harus memegang hadis Rasulullah SAW tersebut dan tinggalkan pendapat-pendapat yang lain kalau memang jelas gamblang. Tapi kalau misalkan pendapat di dalam hadis tersebut membutuhkan penjelasan, maka baru kita turun kepada bagaimana para sahabat menerangkannya. Kemudian misalkan dalam sebuah permasalahan, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, yang ada adalah perselisihan pendapat para sahabat. Ternyata para sahabat berselisih tentang masalah tersebut. Maka apa yang harus dilakukan? Maka jawabannya kita tidak boleh keluar dari perselisihan para sahabat. Kita harus memilih salah satu dari apa yang menjadi pendapat para sahabat itu. Tidak boleh kita membuat perselisihan yang baru. Kemudian bagaimana kalau misalkan dalam sebuah permasalahan tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tidak ada pendapat sahabatnya? Maka turun ke tingkatan berikutnya. Bagaimana para tabi'in? Apakah mereka kemudian membukakan sebuah pendapat atau tidak? Apakah mereka berpandangan atau tidak? Kalau misalkan mereka ada di antara mereka yang berpandangan, misalkan memecahkan masalah tersebut, maka cukupkan dengan pendapatnya para tabi'in. Dan tidak boleh kita kemudian berpindah pada yang lainnya. Ini merupakan jalannya Al-Imam Abu Hanifah. Ini merupakan jalannya Al-Imam Malik. Dan ini merupakan jalannya Al-Imam Syafi'i. Dan ini merupakan jalannya Al-Imam Ahmad. Pertama, bahwasanya mereka para salaf, mereka para tabi'in, Al-Imam Al-Auza'i, mereka para tabi'in kibar, Al-Imam Az-Zuhri, mereka 4 mazhab. Mereka semua berpandangan bahwa yang namanya ilmu adalah firman Allah, sabda Rasulnya, ucapan sahabat, ijma' dan qiyas benar. Maka dari sini diambil kesimpulan bahwa yang namanya dalil bukan hanya Al-Quran dan Sunnah, karena ucapan sahabat pun bisa dianggap dalil. Syarat dan ketentuan berlaku. Karena namanya ijma itu pun dalil, karena namanya qiyas yang sahih pun itu dalil. Dari sini ini prinsip yang harus difahami bahwa yang namanya ilmu adalah Al-Quran, Sunnah, ucapan sahabat, ijma para salaf, kemudian qiyas yang sahih. Maka mimpi-mimpi bukanlah dalil. Maka wangsit ilham bukanlah dalil, dan perasaan bukanlah dalil. Sehingga kalau misalkan ada sebuah amalan, kemudian seorang mengingkari amalan itu karena perasaan, misalkan, loh kenapa tidak mau bersolawat? Ah tidaklah, sekarang solawat aneh-aneh, ada yang dicampur dengan dangdut dan sebagainya. Wah itu dalil bahwa solawat tidak disyariatkan, misalkan. Loh kenapa? Karena kalau begitu tidak mungkin dicampur-campur dengan hal yang aneh-aneh, karena perasaannya misalkan. Ini tidak menjadi dalil bahwa yang namanya solawat tidak disyariatkan. Solawat tetap disyariatkan. Solawat merupakan sebuah ibadah. Maka tidak bisa kemudian dari perasaannya, tidak bisa kemudian dari pikirannya, oh menurut saya ini kayaknya bagus kalau begini ini. Karena dia orang yang cerdas misalkan, karena dia profesor dalam bidang ini dan itu, dia mendapatkan piagam Nobel dan lain sebagainya misalkan, kemudian dia berpendapat sendiri. Maka apa yang diungkapkannya itu bukanlah ilmu, karena namanya ilmu adalah Al-Quran, Sunnah, ucapan sahabat, ijma dan qiyas yang benar. Dan ini merupakan di antara hal yang disepakati, hanya 4 saja yang disepakatinya, dan ini pun yang disebut dengan dalil. Mungkin ini bisa kita sampaikan di pertemuan kita kali ini. Kemudian nanti insya Allah di pertemuan mendatang kita akan menyebutkan beberapa contohnya supaya lebih gamblang dulu. Pembahasan ini banyak kaitannya dengan permasalahan tentang amalia kita nanti, apalagi dalam masalah fikih dan lain sebagainya. Sehingga yang penting ini teorinya dulu, dan kita harus memahami bahwa yang namanya ilmu adalah ini.
Dan kemudian bagaimana cara kita mengkaji, bagaimana cara kita membahas. Maka cara kita mengkaji dan membahas pertama kali cari dulu teksnya dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi bukan terbatas pada dua itu. Kalau tidak ada maka turun ke berikutnya, yaitu ijma' para sahabat. Kalau tidak ada bagaimana, maka ucapan sahabat. Kalau begitu bagaimana perselisihan para sahabat, dan seterusnya. Nanti akan kita rinci pada pertemuan yang akan datang. Dan ini merupakan pertemuan perdana kita sebagai penggerak terlebih dahulu agar kita kemudian bersemangat kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada satu dua pertanyaan sebelum kita tutup, maka dipersilakan.